Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Frentiasari. Di sini kita akan memecahkan soal praktikum statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Oke, berikut adalah soal yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya. Oke, kita langsung buka SPSS, lalu variable view. Nah, kolom yang ini karena tadi soalnya ada 12 soal, maka kita tulis soal 1, soal 2, nah sampai soal 12. Setelah itu desimalnya kita nolkan. Setelah itu di measure-nya kita ke nominal. Lalu kita ke data view. Nah, kita masukkan data yang sudah kita input di Excel. Kita copy paste ke SPSS. Oke, setelah ini kita ke menu analyze, lalu ke menu scout, lalu ke reliability analysis. Semuanya kita blok, kita pindahkan ke kolom item. Lalu kita klik statistik, kita checklist semua yang ada di kotak deskriptif for. Lalu klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada hasil outputnya. Di sini ada kolom reliability statistik itu. Yang ini akan kita gunakan untuk menguji reliabilitasnya nanti. Dan ada kolom item total statistik ini akan digunakan untuk menguji validitasnya. Oke, kita akan uji validitasnya. Di kolom corrected item ini menunjukkan R hitungnya. Ya, jadi R hitungnya itu adalah 0,403, 0,257 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari R tabelnya, yaitu dengan menentukan DF-nya. Jadi DF-nya itu menggunakan rumus N-2 dengan N-nya itu adalah jumlah responden. Jumlah respondennya itu adalah 20. 20 dikurang 2, 18. Lalu kita lihat ke tabel R tabelnya. Ya, nilai N yang N besar yang 18 adalah 0,468. Jadi nilai R tabelnya adalah 0,468. Nah, untuk menentukan valid atau tidaknya suatu soal, kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka ia valid. Nah, jika R hitungnya kurang dari R tabel, maka tidak valid. Nah, di sini R hitungnya 0,403, yaitu dia kurang dari 0,468. Jadi kesimpulannya soal itu adalah tidak valid. Nah, dari 12 soal ini yang R hitungnya lebih besar daripada R tabel hanya soal nomor 9. Nah, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Nah, reliabilitas suatu variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronch batch alpha-nya lebih besar dari 0,60.
Nah, kita sudah menemukan crunch alfanya itu yaitu 0,545. Nah, jadi dia 0,545 ini kurang dari 0,60, maka jawabannya responden kurang reliable. Selanjutnya kita akan menguji validitas dan reliabilitas untuk soal yang kedua. Ini adalah data-datanya. Kita langsung ke SPSS. Nah, karena ada 15 soal, jadi kita tambahkan 13 14 19. Nah, caranya sama ya kayak yang cara yang pertama. Nah, setelah itu kita ke data view, lalu kita masukkan soal yang udah kita input ke Excel. Kita copy, lalu kita paste ke SPSS. Nah, setelah itu kita ke menu analyze, kita ke scale, lalu ke reliability analysis. Oke. Setelah itu kita ke statistik. Oke, sudah. Lalu kita klik OK. Oke, ini adalah hasil outputnya. Ada reliability statistik yang akan kita gunakan untuk menguji reliabilitasnya, dan ada juga item total statistik yang akan kita uji untuk menguji validitasnya. Nah, sekarang kita akan menentukan uji validitasnya. Di sini terdapat tabel corrected item. Ini menunjukkan R hitung, yaitu 0,324, min 0,047, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan R tabelnya untuk dengan menentukan DF-nya ya, yaitu N-2, N itu dengan jumlah responden, respondennya itu 27, yaitu 27 dikurangi 2, yaitu 25. Kita lihat di tabel distribusi R tabelnya, yang 25 adalah 0,396, jadi nilai R tabelnya adalah 0,396. Nah, selanjutnya kita akan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu soal, kita akan membandingkan R hitung dan R tabel. Nah, jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka valid. Jika R hitungnya kurang dari R tabel, maka tidak valid. Nah, di sini dari 15 soal ini ada beberapa yang valid dan ada beberapa yang tidak valid. Nah, jadi dari 15 soal ini ada 7 soal yang valid. Nah, jadi selanjutnya kita akan menguji kembali soal-soal yang valid dengan menghapus soal-soal yang tidak valid ini. Ya, kita akan kembali ke SPSS untuk menguji kembali soal yang valid. Di aplikasi SPSS-nya, lalu kita ke variable view. Nah, kita akan menghapus soal-soal yang tidak valid. Lalu kita klik kanan, klik clear. Lalu
Jadi ini yang tersisa hanyalah soal-soal yang valid saja. Ya, kita uji seperti awal, kita klik analyze, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis. Oke, statistik, continue. Klik OK. Nah, di sini terdapat reliability statistik untuk menguji reliabilitasnya nanti, dan ada item total statistik. Nah, ini yang sudah valid. Dari pengajian ulang yang kita lakukan tadi, kita mempunyai R hitung yang baru, yaitu 0,666, 0,949, 0,949, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan R tabel yang baru lagi dengan rumus DF sama dengan N min K, dengan N yaitu jumlah responden yaitu 27, dan K nya itu adalah jumlah butir soal yaitu 7 soal. Jadi 27 dikurangi 7 yaitu 20. Kita lihat tabel N. Di sini yang 20 adalah 0,444. Jadi nilai R tabelnya adalah 0,444. Nah, selanjutnya kita bandingkan ulang R hitung dengan R tabel. Ya, di sini diperoleh R hitungnya semuanya lebih besar daripada R tabel, maka semua soal valid. Nah, selanjutnya kita akan menentukan reliabilitas lagi. Di sini diperoleh reliabilitasnya itu adalah 0,947. Sedangkan reliabilitas yang baik itu jika nilai Cronch Batch alpha-nya lebih besar dari 0,60. Maka 0,947 itu lebih besar dari 0,60. Jadi jawaban responden itu sudah reliable.